Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang statistika data berat badan kelas 12 MIA 2. Sebelumnya, perkenalkan kami merupakan siswi dari SMA Negeri 1 Bukit Batu. Tepatnya kami duduk di kelas 12 MIA 2. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Septia Ayu Lestari, Meisha Zulaika, Firlin Nur Insani, dan Sondang Hayati Dermawan. Nah, teman-teman, apa saja sih yang akan kami bahas di video ini? Sub pembahasan pada video ini, yang pertama adalah data berat badan siswa. Yang kedua, diagram histogram. Yang ketiga, kurva poligon. Dan yang keempat, ogif positif dan ogif negatif. Sebelumnya teman-teman harus tahu apa itu statistika. Nah, secara singkatnya, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai dari pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Nah, jadi teman-teman, inilah pengertian dari statistika. Baik, kita langsung saja masuk kepada sub pembahasan yang pertama, yaitu data berat badan siswa. Nah, yang pertama, mengurutkan data dari terkecil sampai terbesar. Sebelumnya teman-teman, kami sudah diberi tugas untuk mengumpulkan data-data berat badan yang ada di kelas. Jadi total siswanya itu ada 29 yang dapat kami kumpulkan datanya. Data terkecil yaitu 39 dan data terbesar adalah 84. Nah, jumlahnya 29. Yang kedua, yaitu menentukan jangkauan atau kita sebut dengan rank dari data. Nah, rank rumusnya sama dengan data terbesar dikurang data terkecil, di mana data terbesarnya 84 dikurang data terkecilnya 39, sama dengan 45. Nah, yang ketiga yaitu banyak kelas atau K, di mana rumusnya yaitu 1 tambah 3,322 log N. Hasilnya sama dengan 5,85. Dibulatkan menjadi 6. Dan yang keempat yaitu panjang kelas. Rumusnya yaitu rank dibagi K atau banyak kelas, di mana rank 45 dibagi kelas yaitu 6 sama dengan 7,5. Dibulatkan menjadi 8. Nah, yang kelima yaitu batas kelas pertama, di mana data yang terkecil adalah 39 dan batas kelas pertama yaitu sama dengan 38,5. Baik teman-teman, di sini sudah kami buat 12 kolom, di mana kolom pertama yaitu nilai, kolom kedua frekuensi, kolom ketiga frekuensi, keempat kumulatif, kelima batas kelas, keenam titik tengah atau kita sebut XI, dan ketujuh ada XI kali FI, ke-8 ada XI kurang X bar, ke-9 ada XI kurang X bar kuadrat, ke-10 ada FI kali XI kurang X bar kuadrat, ke-11 ada ogif positif, dan 12 ada ogif negatif. Di mana pada nilai pertama ada 39 sampai 46, frekuensinya adalah 6 dari data ya teman-teman. Nah, frekuensi selanjutnya yaitu 6, kumulatifnya 29. Batas kelasnya dari 39 sampai 46 yaitu 38,5 sampai 46,5. Nah, titik tengahnya yaitu 42,5 atau XI. Jadi XI dari 39 sampai 46 ini adalah 42,5. Cara mendapatkannya bagaimana? Yaitu nilainya itu ditambah 39 ditambah 46 dibagi 2, dapatlah hasilnya 42,5. Begitu juga pada nilai selanjutnya yaitu 47 sampai 54. Cara mendapatkan XI-nya yaitu 47 ditambah 54 dibagi 2. Dapatlah teman-teman hasilnya 50,5. Nah, begitu juga pada nilai-nilai selanjutnya. Nah, selanjutnya di kolom ada XI kali FI, di mana XI itu titik tengah dan FI-nya yaitu frekuensi.
untuk nilai 39 sampai 46, XI-nya yaitu 42,5 dikali FI-nya atau frekuensinya yaitu 6. 42,5 dikali 6 dapatlah hasilnya 255. Nah, begitu juga untuk mencari XI kali FI pada nilai kolom selanjutnya yaitu 47 sampai 54. XI-nya 50,5 dikali FI-nya 11. Jadi dapatlah XI kali FI-nya yaitu 555,5. Dan begitu juga cara mencarinya untuk nilai pada kolom selanjutnya. Dan selanjutnya ada XI kurang X bar, di mana XI ini titik tengah, X bar itu adalah rata-rata yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya ya. Nah, XI kurang X bar itu dapatlah hasilnya yaitu 14,07. XI-nya tadi 42,5 dikurang X barnya dapatlah hasilnya 14,07. Nah, selanjutnya ada kolom XI kurang X bar dikuadratkan, di mana XI kurang X-nya itu 14,07, tinggal kita kuadratkan dapatlah hasilnya 197,9649. Nah, begitu juga untuk nilai-nilai pada selanjutnya, cara mendapatkannya tinggal dari XI kurang X tadi dikuadratkan dapatlah hasilnya 36,8449. Nah, kolom selanjutnya ada FI kali XI kurang X bar kuadrat ya teman-teman, di mana XI pada kolom sebelumnya sudah ada XI kurang X bar kuadrat, tinggal kita kalikan dengan FI. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari mean. Nah, mean itu bisa disebut juga X bar, di mana sama dengan sigma NI sama dengan 1, XI kali FI, dibagi sigma FI. Sama dengan 1640,5 per 29, itu adalah nilai sigma FI-nya, sama dengan 56,56. Nah, selanjutnya yaitu varian, di mana rumusnya itu sigma FI kali XI kurang X bar kuadrat per sigma FI. Sigma FI kali XI kurang X bar kuadrat yaitu 4435,8621 dibagi sigma FI yaitu 29 sama dengan 152,960762. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencari standar deviasi? Rumusnya yaitu akar dari sigma FI kali XI kurang X bar kuadrat per X sigma FI, di mana itu tinggal dari rumus varian diakarkan, dapatlah akar 152,960762 sama dengan 12,36773007. Nah, jadi teman-teman nilai rata-ratanya atau nilai meannya yaitu 56,56. Baik, setelah pembahasan sub yang pertama, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu diagram histogram. Oke teman-teman, di sini sudah terlihat ya diagram histogram. Jadi seperti inilah bentuk diagram histogramnya. Nah, pada sumbu X ya jadi yang garis bawah ini kita sebut sumbu X, dan yang tegak itu adalah sumbu Y, kita sebut ya. Jadi pada sumbu X ini keterangannya itu merupakan batas kelas. Nih, 38,5 sampai 46,5, 46,5 sampai 54,5 ini merupakan batas kelas. Nah, sedangkan untuk yang Y, sumbu Y ini adalah frekuensi. Nah, jadi pada sumbu X 38,5 sampai 46,5 frekuensinya yaitu 6. Begitu juga pada X 46,5 kurang sampai 54,5 sumbunya Y-nya yaitu 11. Dan begitu juga pada diagram histogram selanjutnya. Pada batas kelas 54,5 sampai 62,5, 62,5 sampai 70,5, 70,5 sampai 78,5, 78,5 sampai 86,5. Jadi teman-teman, frekuensinya ini sudah terlihat pada tabel di atas diagram histogramnya ya. Itu sudah ada frekuensinya 6, 11, 4, 2, 4, 2 ya. Oke teman-teman,
Semoga teman-teman bisa mengerti tentang diagram histogram. Kita lanjut. Yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang kurva poligon. Berbeda gambarnya, ya tentu saja. Jadi, pada kurva poligon tampilannya seperti ini ya teman-teman. Pada sumbu X-nya juga itu berbeda. Di sini bukan batas kelas, tetapi adalah nilai tengah atau titik tengah atau XI ya. Jadi untuk sumbu Y-nya yaitu tetap sama dengan diagram histogram sebelumnya, yaitu frekuensi. Jadi yang membuat beda kurva poligon sama diagram sebelumnya yaitu pada sumbu X-nya. Nah, jadi pada sumbu X 42,5 frekuensinya adalah 6. Pada 50,5 frekuensinya adalah 11, 58,5 frekuensinya adalah 4, dan begitu dengan selanjutnya, nilai XI selanjutnya. Beginilah tampilan dari poligon ya teman-teman. Dan kalau misalnya dari histogram itu tinggal diambil satu titik gitu, sehingga dapatlah bentuknya seperti ini. Tidak seperti diagram batang sebelumnya, histogram maksudnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Baik teman-teman, pembahasan yang keempat yaitu tentang ogive positif dan negatif. Kira-kira seperti ini tampilan ogive positif dan ogive negatif. Sudah terlihat ya teman-teman, di sini mirip-mirip seperti kurva poligon. Bedanya ini adalah ogive positif dan ogive negatif. Dan pada sumbu X-nya itu adalah batas kelas ya. Nah, untuk pada sumbu Y itu adalah ogive-nya, ogive positif, frekuensi, dan kumulatifnya pada negatif. Nah, sebelumnya ini sudah ada keterangannya, ogive positif berwarna biru, garisnya, lainnya, ogive negatif lainnya berwarna merah. Nah, kita mulai dari ogive positif. Pada batas kelas 38,5 yang pertama, ogive positifnya adalah 0. Ya, sudah tepat ya teman-teman. Dan ogive positif yang kedua, pada batas kelas yang kedua yaitu 46,5, ogive positifnya terletak pada sumbu Y 6. Di atas 5, 6. Lebih tepatnya 6. Dan selanjutnya ada 54,5, nilainya yaitu 17. 62,5 nilainya adalah 21, dan begitu seterusnya. Di mana cara mendapatkan ogive positif ini, frekuensi itu maksudnya dari 0 ditambah frekuensi awal, di mana frekuensi awal itu adalah 6 teman-teman. Ditambah lagi frekuensi selanjutnya, frekuensi kedua itu berapa? Jadi frekuensi 2 itu 11, jadi 6 ditambah 11 hasilnya 17. Nah, begitu juga 17 ditambah berapa? Ditambah 4, frekuensi selanjutnya itu 21, dan lanjutlah hasil selanjutnya, frekuensi selanjutnya. Dan seperti itulah cara mencari ogive positif. Nah, baik teman-teman, sekian dari pembahasan kami di video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Terutama kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe teman-teman dan like. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan pada pengucapan ataupun pada tampilannya. Terima kasih sekali lagi.